nama Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ada 4 buah yang namanya Muhammad disebut secara jelas. Kita sudah selesai 3, rupanya masih perlu kita lanjutkan yang ketiga ini untuk menyempurnakan kajian kita. Dalam surah Muhammad ayat 2, nama Nabi Muhammad itu dilekatkan dengan Al-Quran, memberi isyarat kepada kita supaya betul-betul sungguh-sungguh memahami Al-Quran secara komprehensif, lengkap, sempurna selama kita hidup sampai kita mati. Maka Allah menjanjikan di dalam ayat tersebut menghapus dosa-dosa kita berkali-kali, berlanjut, dan akan memperbaiki keadaan kita. Keadaan kita dalam arti ibadah kita, dalam arti kehidupan kita, dalam arti sikap hidup kita, dalam arti perjuangan kita, dalam arti segala hal. Mudah-mudahan apa yang diisyaratkan dan kita sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dengan sempurna, dengan sekuat tenaga sampai kita meninggal dunia. Nomor 2 di dalam surah Al-Imran ayat 144 mengisyaratkan penguatan terhadap tingkat-tingkat ketakwaan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan semangat jihad, perjuangan. Kemudian ketiga dalam surah surah 48 ya. Surah Al-Fath ayat 29 menggambarkan, mengisyaratkan pembentukan suatu masyarakat yang tegas, beribadah, saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi kepada saudaranya, sehingga timbul kekuatan masyarakat yang dibentuk. Itu isyarat memang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Itu mengisyarat kita, ya, bentuk perjuangan untuk membentuk perjuangan mempersiapkan masyarakat yang siap berjuang, ya. Kita sedang membicarakan syarat-syarat, ya. Jadi suatu masyarakat yang akan dibentuk itu tidak mudah, ya. Disyaratkan dalam surah Asy-Syaff ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu bicarakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi ada proses pembentukan, ya, pembentukan kepribadian seseorang di dalam gerak, bicara, dan tindakan, ya.
bahwa masyarakat Islam yang dikehendaki Al-Quran ini bukan pandai bicara, ya. Hanya pandai bicara, tapi pandai menerapkan apa yang dibicarakan, ya. Di sini di dalam hubungan bicara dan tindakan ada proses, ya, yang bisa menggerakkan masyarakat apabila masyarakat itu ditunjukkan dengan bukti-bukti, ya, tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya. Untungnya ini dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya yang akan datang, bukan fi'il madhi, ya. Jadi kita bicara dan ada keinginan untuk melaksanakannya, nah, itu kan bicara akan. Jadi akan kita temukan dua jenis orang yang bicara akan melaksanakan, berarti dia belum punya pengalaman. Tapi dalam keilmuan mungkin sudah punya framework, ya, apa-apa yang dilakukan. Kemudian kita menemukan orang yang bicara dan dia sudah melaksanakan, ya. Kita akan memperoleh hikmah-hikmah dari yang dialaminya. Nah, dalam proses itu akan terbentuk suatu masyarakat yang kuat, ya. Mari kita lanjutkan. Kabura maqtan indallah, sangatlah dibenci di sisi Allah, ya, antakulu, bahwa kamu bicara yang tidak kamu laksanakan. Ini suatu peringatan, jangan main-main, ya. Jangan main-main. Kabura maqtan indallah, sangat dibenci dari sisi Allah. Kemudian innallaha yuhibbul ladzi, sesungguhnya Allah mencintai, yuqatiluna fi sabilihi, orang yang berperang di jalan Allah. Sebenarnya bukan perang itu suatu simbol, artinya sesuatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, ya. Bentuk jihad yang sudah dilaksanakan, berbagai cara, ya. Bagaimana kita menyantuni anak yatim, bagaimana kita mengurus masjid dan sebagainya dengan serius, ya. Yuqatiluna fi sabilih. Jadi kita akan melihat seseorang atau sekelompok orang yang sudah melakukan, ya, yuqatiluna fi sabilih saffa, di dalam barisan-barisan bersaf-saf, seperti, ya, bersaf-saf. Jadi kita melihat ada orang yang sudah berjuang, ya, maka Allah akan mencintai seseorang yang berada dalam barisan itu, saf-saf. Nah, dalam bergerak menuju saf, orang akan tahu. Orang yang sudah memahami bahwa dia harus bicara dan dilaksanakan, tentu akan meletakkan dirinya, tahu dia pada posisi yang bagaimana, ya. A'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh, dalam satu bangunan yang kokoh, ya. Ini pernah dibicarakan oleh Agim dalam contohnya. Kalau bangunan, katakanlah kita dalam satu bangunan,
dan kita merupakan bagian bangunan itu. Kita harus tahu persis posisi kita di mana. Apakah posisi di besi, ya, yang kokoh, beton, ya, gitu. Tergantung bagaimana kita mengenali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Tergantung sangat mengetahui karunia Allah terhadap diri kita, sehingga kita tahu persis apakah kita menjadi beton, bagian daripada besi, ya, apakah kita pada posisi cat, ya, sebagai posisi cat atau sebagai posisi perekat, ya, karena bangunan itu diperekat. Jadi dari situ kita melihat bahwa walaupun ini sederhana, ya, ka'annahum bunyan marsus, seperti bangunan yang kokoh. Artinya kita tahu persis di mana kita harus bekerja. Gitu. Apakah kita bekerja sebagai ilmuwan, orang yang memberi pencerahan terhadap perjuangan itu, ataukah kita menjadi panglima, orang yang melaksanakan? Tergantung kita bagaimana kita memahami kurnia Allah terhadap diri kita masing-masing. Nah, mari kita lanjutkan. Kita diceritakan masalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya sudah jelaskan kalau Al-Quran menceritakan kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad, berarti ada kemungkinan, ya, peristiwa yang sama akan terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat satu lagi. Dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina hummilul Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Masalul ladzina hummilut Taurat, ya. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, ya. Artinya bisa terjadi perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Al-Quran, gitu kan? Gitu. Kama salil himar, ya. Seperti keledai yahmilu asfaro, yang membawa lembaran-lembaran kitab. Jadi mengandung pengertian bahwa orang yang membawa Quran, orang yang dekat dengan Quran seperti keledai. Artinya tidak ada hubungan antara keledai dengan Al-Quran, ya. Bawa saja Al-Quran tapi tidak menikmati, ya, betapa mulianya Al-Quran. Nah, gitu kan? Bi'sa masalul qaum, seburuk-buruk perumpamaan kaum, ya, yang alladzi nakazzabu bi ayatillah, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bisa saja kita tidak mendustakan, tapi tidak memperoleh manfaat. Kalau mendustakan itu sudah paham, ya, paham, tapi tidak menerima, itu mendustakan. Ini belum paham. Seperti keledai, ada Quran dibawa, dibaca, tapi tidak menikmati isinya, tidak paham isinya. Seperti keledai, ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim, ya. Zalim dalam arti, pengertian zalim itu tidak salah tempat, ya, salah tempat,
Yang zalim itu orang yang salah tempat. Orang yang diperintah A, dia lakukan B. Tidak sesuai dengan perintah, itu zalim. Termasuk orang-orang yang membawa seperti keledai, membawa lembaran-lembaran kita. Saya kira sudah habis ya. Mari kita lanjutkan nanti yang keempat. Ya. Yang keempat itu dalam surah Al-Ahzab. Ya. Mudah-mudahan kita tergambar kita nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menggambarkan isyarat-isyarat apa yang kita lakukan, harus kita lakukan. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Ya. Di ayat 21 Nabi Muhammad itu sebagai contoh. Nah, ayat itu hanya satu sebagai contoh yang umum, yang sulit dimengerti kalau kita tidak mengkaji hal-hal yang terkait. Mudah-mudahan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi